Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Guys, aku hari ini punya tamu yang spesial banget, yaitu dengan Kak Mira. Yeay. Hai. Nah guys, jadi hari ini aku bakalan kepoin Kak Mira. Aku bakalan tanya-tanyain Kak Mira. Nah, buat kalian yang belum tahu Kak Mira itu siapa, jadi Kak Mira itu sebetulnya founder dari Cabin Crew Indonesia. Apa itu Cabin Crew Indonesia? Kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya. Nanti aku bakalan tulis di bawah Instagramnya Cabin Crew Indonesia. Langsung aja ke sana, kepoin, cek. Pokoknya kalian bisa dapetin segala informasi, banyak banget semuanya tentang penerbangan. Seru ya? Baru dengar suara Kak Ervin aja udah seru ya. Apa kabar Kak Ervin? Iya. Baik, Kamera gimana? Baik. Gimana di sana? Baik, ya. Dingin kah? Iya, di sini lagi dingin sih, lumayan. Hai semua. Nama saya Mira, kenalin ya. Nama lengkapnya Mira Rahmawati. Boleh panggil Mira atau boleh panggil Miss Mira atau Kak Mira, Mbak Mira. Asal jangan panggil Kak Ervin ya, karena saya nggak akan nengok. Ya, kebetulan saya masih bekerja di Maskapai. Saya sudah bekerja selama 26 tahun, mau masuk 27 tahun di sana dan masih bekerja. Gitu. Wow. Apalagi? Kamu belum lahir ya, Erwin ya? Udah. Untungnya udah sih. Untungnya udah ya. Untungnya udah. Soalnya takut banyak yang sering terkejut gitu mendengar 26 tahun. Wah, gitu. Udah dong Kak. Udah ya. Udah. Aku pengen kepo nih Kak. Jadi Kakak tuh sebetulnya Boleh. apa sih? Maksudnya kayak 26 tahun yang lalu gitu, 27 tahun yang lalu itu kan kayak pesawat terbang tuh kayaknya istimewa banget gitu ya Kak ya. Tuh kayaknya tuh bukan semua orang bisa naik pesawat terbang gitu. Kayak bener-bener orang yang eksklusif, eksekutif Banget. yang pokoknya Betul. yang tiketnya aja mahal gitu ya kan Kak ya. Betul. Nah, sebetulnya dulu banget itu apa sih yang bikin Kakak tuh kok bisa kepengen gitu loh jadi kerja jadi pramugari gitu Kak? Oke, ceritain dikit ya. Jadi waktu kecil itu Kamira tinggalnya di daerah Kemayoran. Terus di daerah Kemayoran itu sebelahnya itu ada komplek ya? Garuda. Wow. Iya, sebelah airport. Dulu masih airportnya masih di Kemayoran waktu saya kecil. Jadi kalau yang namanya lihat kapal bolak-balik, kadang-kadang kalau hari Minggu waktu saya kecil tuh suka. Kalau sekarang kan orang ke Car Free Day ya. Iya betul. Kalau dulu, kalau dulu Kamera enggak. Kalau setiap hari Minggu itu sama teman-teman kita jalan kaki ke airport Kemayoran. Kita lihat kapal landing sama take off di sana gitu. Wow. Nah, terus seru banget waktu kecilnya. Terus kebetulan juga rumahnya itu ada komplek Garuda di Serdang. Itu banyak banget tempat tinggalnya para pilot sama pramugari. Terus Kamera juga punya tetangga seorang pramugari, ingat banget namanya Kak Nina. Namanya Mbak Nina aku panggilnya. Rambutnya panjang, tinggi, cantik banget gitu. Terus kalau misalnya pulang terbang itu geret-geret koper, terus rambutnya yang digulung. Pokoknya aduh bener-bener itu tetangga paling cantik yang pernah aku lihat gitu ya waktu aku kecil. Ya udah, terus sejak itu langsung oh kalau saya mau jadi kayak Mbak Nina gitu, mau jadi pramugari. Cuma waktu itu sih cuma bisa begitu aja gitu. Akhirnya punya kesempatan deh gitu jadi Mbak Nina. Wow. Gitu, Mbak Nina kedua. Wah, berarti dulu banget itu Kak, Garuda itu udah sampai kayak ada kompleks khusus untuk kayak pramugari, pilot dan lain-lainnya gitu ya Kak ya. Ada karyawan komplek karyawannya, ada yang di Kemayoran, ada di beberapa kayak kalau nggak salah juga banyak komplek-kompleknya gitu. Nah dekat rumah kakak kebetulan ada juga komplek Garudanya gitu, ada yang untuk karyawan, untuk pilotnya, untuk pramugarinya juga ada. Berasal dari situ. Wow,
Ternyata kakak Iya. gara-gara ngeliat Terus, tetangga gerek-gerek koper. Gara-gara tetangga gerek-gerek koper terinspirasi banget, so inspiring banget tuh Mbak Nina itu sampai sekarang. Saya masih ingat loh namanya. Kebayang nggak sih? Berarti kan itu Iya, sekitar sekitar mungkin 40 tahun yang lalu, tapi saya masih kebayang sosoknya Mbak Nina itu seperti apa. Dulu nih ya kak, dulu misalnya kayak 20 tahun yang lalu mungkin kan beda ya sama sekarang. Kayak kalau misalnya mau join cabin crew tuh kan kayak gimana ya, banyak banget gitu loh yang kepengen gitu. Karena misalnya kan dunia penerbangan sekarang semakin luas, terus udah gitu flight juga semakin banyak, jadi otomatis mereka juga butuh cabin crew yang lebih banyak lagi gitu kan, semakin hari semakin banyak gitu sampai sebelum COVID ini. Nah, kalau dulu itu gimana sih kak? Kayak lebih susah kah atau lebih gampang kah? Karena mungkin belum banyak yang tahu lapangan pekerjaan ini, atau malah lebih susah gitu karena misalnya kuotanya sangat-sangat terbatas gitu, atau gimana kak pengalaman kakak dulu? Oke, kalau pengalaman saya ya sekitar berarti 20 tahun lebih ya dari sana. Kebetulan itu 26 tahun yang lalu sudah ada beberapa airlines yang mulai bermunculan begitu. Tapi tetap dulu ada Sempati. Pernah dengar nggak Sempati? Sempati itu modelnya pramugarinya kayak AirAsia sekarang, yang pakai rok, terus dengan rambutnya yang nggak diikat gitu, yang rambutnya yang curly manja gitu loh, yang rambutnya digerai, ya kayak gitu. Jadi semua orang tuh pengen masuk jadi di Sempati seperti itu. Okay. Nah, terus ada airlines juga, aku lupa. Awa Air juga ada gitu. Awa Air. Terus terus masih ada Merpati, tapi tetap aja yang paling besar itu masih Garuda, ya. Terus waktu itu kakak pernah mencoba, jadi lulus SMA, kakak memutuskan untuk nggak melanjutkan sekolah dulu gitu loh. Sengaja pengen 1 tahun itu pengen ceritanya cari jati diri dong gitu loh ya, mau main ke sana main kemari. ABG ya kan kak, saya ya? juga ABG banget. Iya, sampai saya masuk grup tari, masuk grup teater gitu, masuk pokoknya klub tari, klub teater gitu. Akhirnya saya sempat jadi background tari gitu. Kalau ada yang penyanyi zaman dulu masih TVRI gitu, mainnya masih di TVRI gitu. Terus apalagi ya, terus nari-nari, terus sempat juga dulu masih saluran TV cuma masih ada 3, ada TPI, TVRI, dulu belum ada RCTI itu masih berbayar ya, kayak channel ya gitu. Yang gratis itu baru TPI sama TVRI. Jadi kita masih mainnya di situ kayak gitu. Jadi sempat ya main-main di TVRI sama TPI aja deh kayak gitu. Nah, selama setahun itu saya berpikir kayaknya pertama saya nggak terlalu cantik gitu kan, terus nggak berbakat nih gitu, kayaknya saya kalah nih sama dulu masih Ria Irawan, dulu masih ada Foni Fionita, masih ada siapa ya, Ratu Tria gitu. Kayaknya sayangannya berat-berat nih, mereka berbakat, cantik-cantik gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke sekolah gitu loh. Tapi saya juga sempat ikut-ikut masuk ngedaftar jadi pramugari, masuk jadi KT. Nggak dapet ya, karena saya waktu itu bahasa Inggrisnya kurang. Terus di Sempati saya 6 kali coba gagal. Jadi di meja pertama awal masuk gagal, terus 3 bulan kemudian saya daftar lagi, meja pertama lulus, masuk meja kedua gagal, terus keluar lagi, terus masuk daftar lagi 3 bulan lagi sampai gagal lagi, terus saya dicoba sampai ke meja ke-6. Terus saya akhirnya memutuskan untuk masuk sekolah. Saya gagal juga tuh, sampai Sempati saya nggak dapat, pokoknya sampai 6 kali gagal di sana. Terus pernah di Garuda, terus akhirnya saya balik lagi ke sekolah. Saya bilang sama ibu saya mau sekolah aja deh. Ternyata dunia itu yang nari-menari kayak gitu, kayaknya buat saya tuh nggak menjanjikan gitu loh. Saya masuk sekolah lagi aja. Ya udah, kata ibu saya, udah nggak apa-apa sekolah, tapi janji ya sekolah gitu loh, jangan main-main gitu. Ya udah, saya janji.
ternyata baru masuk sekolah, baru masuk kuliah lagi, baru 3 bulan teman-teman udah ada yang ngajak, yuk ikut daftar pembukaan pramugari, ada Garuda boleh dibuka loh gitu. Terus ya udah, akhirnya aku diam-diam tuh coba-coba ikut-ikutan aja sih sama temen tadinya. Terus coba daftar di pramugari Garuda, masuk terus-terusan dapat gitu kan, sampai akhirnya di situ bilang saya harus tanda tangan orang tua, izin dari orang tua kan. Nah kalau Garuda kan terus seperti itu, karena waktu itu saya masih 18 tahun 19 tahun di situ, 19 tahun, jadi saya masih di bawah umur. Saya minta, terus aduh gimana dong nih gitu. Saya nggak, waktu itu janjinya mau kuliah, nggak mau main-main kan gitu. Terus kok sekarang malah masuk, malah kerja baru 3 bulan gitu. Terus udah iya, akhirnya bujuk-bujuk gitu ya, akhirnya dibolehin, dikasih tanda tangan boleh gitu. Terus juga ada boleh sih waktu itu ada inisial sama pramugari haji. Terus saya pilih pramugari haji. Kenapa? Karena pramugari haji cuma 3 bulan. Terus saya bilang sama orang tua dong gitu, cuma 3 bulan kok, nanti saya bisa lagi kok balik sekolah gitu. Terus akhirnya makanya diizinin, makanya dikasih tanda tangan karena cuma 3 bulan begitu awalnya pramugari haji. Jadi pertama kali tuh kakak join Garuda dulu gitu ya kak ya? Betul, Garuda dulu. Gitu. Nah tahun 94 itu kan kalau Garuda kan selesai gitu, kita nanti dipanggil lagi gitu kan. Untuk tahun berikutnya kita yang sudah pernah dipanggil lagi gitu. Terus saya juga dipanggil lagi tahun 94, tapi berbarengan sama pramugari Korean Air sama pramugari Singapura. Nah saya daftar tuh Singapore Airlines, Garuda juga masih daftar lagi sama Korean Air. Terus saya dapat telepon dari kalau saya udah diterima, udah harus siap-siap mau diberangkati untuk training gitu. Wow. Nah, akhirnya cepet udah gitu ya? cepet banget. Makanya saya memutuskan udah baik gitu ya, udah saya mau ambil yang pasti-pasti aja gitu. Sekarang aku mau tanya dong nih kak, kakak kan udah lama di kan, terus kakak sekarang udah jadi trainer juga gitu kan. Nah kali aja kakak punya kayak misalnya saran atau misalnya apa buat teman-teman yang pengen juga gitu join, kira-kira value yang mereka cari dari seorang pramugarinya itu apa sih gitu, atau gimana kayak tips-tipsnya gitu loh kak. Sebenarnya sama aja sih dasarnya ya gitu. Paling ketika kita lihat penampilan ya, performance tentu saja yang dicari sesuai dengan harapan kita. Misalnya tinggi badan ya, tentu saja dicari 162 cm, kita mau yang 162 cm atau di atasnya gitu kan. Terus sama berat badan ideal gitu. Terus penampilan waktu itu tesnya nggak boleh pakai stocking ya kan, kita dilihat scarsnya gitu. Terus nggak boleh pakai parfum. Oh gitu ya kak. Jadi kita nggak boleh sampai pokoknya pas tes itu nggak boleh pakai parfum sampai sana, karena pengen biar tahu body odornya tuh seperti apa setelah melalui perjalanan dari rumah ke tempat. Itu kan kadang-kadang kalau ada yang sensitif ya gitu bakal keluar tuh body odornya. Nah itu kalau untuk penampilan sih standar ya, untuk sama juga sama yang lain, cuma bukan average tapinya tinggi badan 162 minimal. Kalau yang lainnya itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena dari awal itu wawancaranya dengan bahasa Inggris gitu. Aja sih. Terus minimal itu D2 ya, diploma. Itu aja sih. Diploma yang 2 tahun gitu ya kak ya? Iya yang 2 tahun. Tapi kalau misalnya kalian 3 tahun terus sudah udah sampai ke semester keempat, itu kan berarti sudah 2 tahun ya gitu. Masih boleh mengajukan. Bahasa Inggrisnya dites nggak kak? Bahasa Inggrisnya cuma wawancara aja, tanya jawab gitu, bukan percuma. Saya juga dulu pernah jadi ikut mewawancarai para kandidat gitu ya, cuma suruh cerita aja sih gitu merekanya. Kita cuma pengen tahu seberapa lancarnya sih bahasa Inggris mereka gitu. Kadang-kadang kan mereka takut gitu, takut salah, padahal sih saya udah bilang gitu, ini bukan jawaban, ini nggak akan ada salah, nggak akan ada benar, ngomong aja gitu. Kak, kalau boleh kisi-kisi dong kak buat teman-teman yang pengen juga gitu apply, kira-kira apa kak yang biasanya ditanyain? Sebenarnya kisi-kisinya itu kita nggak ada spesifik pertanyaan, kita juga nggak ada tes psikologi, tapi kita ketika mau ditanya itu mereka suruh cerita. Jadi kita cuma ceritain dong gitu, apa sih yang kamu tahu tentang
itu. Jadi ada sekitar 5 menit gitu kita ngomong kayak seperti itu. Itu untuk awal ya, untuk pertama kali wawancara. Jadi dengan local manager, terus dengan pramugari lokal, saya misalnya kan pramugari lokalnya di situ, saya juga ikut wawancara. Terus saya lihat juga behave-nya ya gitu. Jadi ketika masuk gitu kan mereka sudah dilihat gitu dari depan itu kan sudah ada teman-teman gitu ya yang ikut mendaftarkan mereka gitu. Mereka kasih oh ya ini dari awalnya sudah seperti ini ada yang mannernya kurang loh gini gitu. Mereka udah kasih note sebelumnya gitu yang nomor segini, nomor sekian. Jadi pada intinya sebenarnya kalau jadi pramugari manner sih sebenarnya gitu loh yang harus diutamakan gitu. Jangan kita pintar bahasa Inggris gitu, kita cantik, kita tinggi gitu. Tapi kalau misalnya mannernya nggak ada ya maaf gitu loh. Ya, itu udah langsung out gitu. Benar gitu. sih. Nah Kak, aku pernah dengar kalau misalnya kayak di banyak airlines yang kayak gini gitu, termasuk yang airlines aku dulu kerja juga sama, dengar katanya jadi pada saat kita masuk interview itu kayak cara kita senyum, terus kita tuh bukain pintu atau pegangin pintu buat orang lain masuk, itu tuh udah termasuk kayak dinilai juga gitu nggak sih Kak pada saat kita interview? Oh betul sekali. Jadi ketika mereka masuk itu kan mereka mendaftar, namanya ada di nama itu, terus dites dites tinggi badan dan segala macam. Terus bagaimana mereka interaksi dengan para kandidat di situ, terus interaksi dengan para yang ikut staff ya yang ada di situ juga yang membantukan untuk proses interview itu. Interaksinya gitu dilihat, kelihatan gimana cara mereka. Kita kan sediakan air, sediakan air minum atau segala macam. Nanti kita dilihat tuh gimana cara mereka interaksinya, gimana cara mereka behavingnya gitu loh di situ. Terus baru dia ada catatan-catatan kecil buat mereka kayak gitu. Kalau di airline saya ya gitu. Jadi pas masuk, oh ini gitu yang nomor sekian nih gitu. Jadi ketika di wawancara aku yang oke, gitu, oh dia nih gitu. Jadi kadang-kadang dikasih pertanyaan itu yang kita cecer lagi gitu loh sampai dia bisa jawab nggak gitu. Jadi pernah ada yang diincar dari luar tuh udah dikasih tahu gitu, dia udah kasih note gitu, yang si Anu nih gini gitu. Kita cecer lagi ternyata dia pintar. Terus gimana tuh Kak? Iya, dia bisa jawab bahasa Inggrisnya nyerocos terus gitu kan. Waduh gitu loh. Tapi iya gitu loh, nggak yang ya akhirnya cuma sama dia aja kan ngobrolnya, kita ini lagi, kita tanya lagi, dia pinter gitu kan. Tapi ya tetap aja manner itu nomor 1. Jadi sorry to say dia tidak bisa diterima. Ayo Kak, yes or no? Yes pernah dan nggak pernah sekali, berkali-kali. Nggak apa-apa Kak, wajar. Aib nggak apa-apa lah, aibnya keluar di sini gara-gara Efrin nih.